Selamat siang Ibu. Selamat siang, Kak. Sedang apa Ibu? Lagi santai aja Pak di kantor, lagi nggak ada kegiatan. Saya bisa cerita sebentar saja mengganggu waktu Ibu karena saya ada sharing sebentar saja sama Ibu. Boleh Pak, dengan senang hati Pak saya. Ya, beberapa hari ini Bu atau akhir-akhir ini di kelas saya kelas 11 juga saya belajar mata pelajaran ekonomi. Ada masalah pada pelajaran saya yaitu siswa kurang semangat dalam memahami dalam pelajaran yang saya ajarkan. Saya sudah melakukan berbagai upaya mengatasi ini. Namun peserta didik di kelas 11 itu masih kurang semangat. Saya kurang tahu kenapa bisa begitu, tetapi saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin berbuat yang terbaik kepada mereka, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi penilaian atau asesmen seperti nilai tugas-tugas yang telah mereka kerjakan dan saya dapatkan sangat tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum yang telah ditetapkan di mata pelajaran saya. Jadi pada kesempatan ini saya mau sharing kepada Ibu ya kira-kira dengan masalah yang saya hadapi ini bagaimana menurut Ibu. Baik Pak, tadi masalahnya siswa kurang semangat ya Pak ya. Dan saya rasa ini juga kalau memang siswanya kurang semangat akan berdampak pada nilai siswa ini ya Pak. Bagi guru kurang memuaskan dengan hasil siswa karena setiap kita memberikan pelajaran siswanya kurang semangat. Mungkin ada yang diam, ada yang tidur juga, atau ada yang ribut. Nah, sebagai pertanyaan saya di situ Pak, menurut Bapak yang menyebabkan mereka kurang semangat ini apa Pak? Setelah Bapak lihat-lihat di kelas, apa yang membuat mereka ini kurang semangat? Ya, kalau saya melihat secara umum,
mereka ini kurang semangatnya pada saat saya memberikan penjelasan-penjelasan tentang materi dan juga pada saat mengerjakan tugas. Ada sebagian siswa pada saat saya belajar itu ada yang ngantuk, ada yang lemas, dan saat itu memang saya memperingati dan memberikan pembinaan, namun beberapa saat mereka ikuti, namun pada akhirnya mereka tidak paham apa yang telah saya sampaikan. Jadi penyebabnya mungkin beberapa faktor seperti kekurangan motivasi dari siswa ataupun kurangnya metode yang saya sampaikan kepada anak itu melalui mengajar. Begitu. Baik Pak, dari penjelasan Bapak dan tadi bahwa memang kondisi siswa di kelas Bapak ini yang pertama dulu tidak mengerjakan tugas atau tidak sepenuhnya aktif dalam mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu mungkin materi saat Bapak mau memaparkan, mereka kurang konsentrasi diri ya Pak ya. Juga lemas atau ngantuk. Jadi menurut saya di situ Pak, salah satu penyebab ini kenapa siswa ini memiliki kurang semangat dalam belajar, mungkin saja satu dulu Bapak kurang memberikan metode yang menyenangkan dalam kelas. Di mana metode ini Pak, salah satu cara guru ini yaitu kita harus memberikan mata pelajaran dengan berbagai metode, dengan memakai model ini Pak, dengan sesuai kebutuhan mereka. Jadi mungkin Bapak selama ini hanya memberikan materi secara umumnya, contohnya Bapak memberikan di slide bahwa ini materi kita hari ini ya, silakan dikerjakan. Atau Bapak hanya di depan menjelaskan. Nah itu juga salah satu faktor yang membuat bahwa siswa ini kurang semangat Pak. Jadi saya sangat senang Bapak bisa berdiskusi dengan saya. Jadi kita saling berbagi pengetahuan. Jadi di sini bagusnya saya menghimbau Pak, karena sekarang siswa ini memang berbeda dari dulunya. Kalau dulu siswa tidak ada ketergantungan dengan yang namanya elektronik seperti HP. Nah sekarang mungkin siswanya kerjaannya tiap malam main HP, main game. Itu juga dapat mengganggu aktivitas mereka besoknya di sekolah. Yang membuat mereka kurang semangat. Sehingga ada yang ngantuk, kalau di kelas ada yang lemas, apalagi kalau belum makan. Di kelas juga ada yang tidak mengerjakan tugas. Itu karena apa? Karena semalamnya mereka terbiasa dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi tidak mengingat bahwa mereka ada tugas, mungkin menonton, main volley, main futsal, atau main HP. Jadi saya sarankan di sini bagusnya Bapak membuat model atau metode pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi yang disukai siswa. Jadi awalnya Bapak membuat asesmen. Jadi berupa asesmen ini nanti Bapak mengetahui bahwa hasilnya, oh begini ternyata siswa menyukai pembelajaran yang berbasis proyek. Oh yang siswa si C ini menyukai pembelajaran dengan audiovisual. Oh yang si ini menyukai pembelajaran dengan berkelompok. Jadi dengan cara-cara Bapak mengetahui hal itu, mampu kita mengatasi kurang semangat dalam belajar Pak. Jadi sering sekali sekarang di dunia pendidikan bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti Bapak bisa saya bantu atau saya berikan caranya atau model RPP-nya supaya dapat meningkatkan semangat belajar dengan model pembelajaran berdiferensiasi Pak. Begitu Pak. Nah, baik Bu, terima kasih atas masukan-masukannya.
Saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan Ibu, berhubung selama ini belum pernah saya laksanakan seperti yang Ibu sampaikan barusan, seperti mengidentifikasi kebutuhan siswa yang utama. Jadi itu sangat terbuka. Saya ingat itu ada pembelajaran berdiferensiasi, ya. Jadi mungkin nanti akan saya terapkan itu kepada siswa karena juga pada pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan dia satu metode pengajaran yang sangat berfokus pada siswa, di mana kita sebagai guru menyesuaikan materi dan aktivitas belajar dengan kebutuhan minat, gaya belajarnya, dan kebutuhan masing-masing siswa itu. Ya, sangat sangat saya setuju dengan yang disampaikan Ibu, di mana ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu menyesuaikan kebutuhan siswa, siswa bisa uh, membantu siswa untuk memaksimalkan potensinya. Juga guru bisa mengatasi kesenjangan belajar. Juga siswa lebih termotivasi dan lebih aktif dulu juga dalam belajar. Juga siswa bisa dibantu untuk merasa nyaman dan siap untuk berkontribusi di dalam kelasnya. Jadi apa yang disampaikan Ibu sangat menginspirasi saya sehingga saya bisa introspeksi diri bahwa selama ini ya memang hal ini belum pernah saya lakukan, ya. Dengan metode ini nanti saya akan terapkan di kelas melalui modul ajar saya desain, dan barangkali nanti saya akan minta bantu kepada Ibu Yuni untuk memberikan eh, kopi tentang contoh-contoh modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana membuatnya di dalam modul ajar. Tentunya saya juga terima kasih atas masukan-masukan Ibu tadi, sehingga saya bisa melakukan ini dengan gerak cepat. Karena sebentar lagi di sekolah saya ini akan kami adakan penilaian akhir semester pada bulan Desember. Jadi haruslah saat ini saya terapkan seperti yang Ibu sampaikan, sehingga nantinya saya dan siswa bisa mencapai target-target sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum. Begitu, Ibu. Oke, baik Pak. Dari penjelasan Bapak tadi bahwa di situ saya sudah melihat memang Bapak punya kemampuan atau bakat untuk membuat atau sesuai dengan yang saya berikan tadi penjelasan bahwa memang pembelajaran berdiferensiasi ini luar biasa kalau diterapkan di kelas. Sebenarnya selama ini juga Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya Bapak kan tadi selalu memberikan materi-materi yang membuat siswa semangat. Bapak juga menggunakan pembelajaran seperti menayangkan di slide. Bapak juga membagi kelompok. Itu sudah luar biasa itu, Pak. Itu sudah pembelajaran yang berdiferensiasi. Cuman di sini juga saya menambahkan aja, kadang kan kita memberikan materi ini hanya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, yang saya mau Bapak di sini, kita memberikan materi ini apa yang mau diharapkan siswa, apa yang mereka sukai, apa yang ada dalam diri mereka, kita kembangkan. Mungkin yang satunya tadi maunya dia tidak menonton di slide, dia mau melihat menggunakan gadgetnya. Mungkin yang satunya tidak mau menonton, yang maunya dia membaca, atau yang satunya tidak mau dengan itu, maunya dia membuat proyek. Nah, kan selama ini yang kita perhatikan rekan-rekan guru juga memang sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ini tadi yang kita terapkan Pak, yang kita tekankan bahwa sebagai seorang guru kita harus mampu membaca bagaimana kemauan siswa. Apa yang ada dalam diri siswa itu kita kembangkan sehingga nantinya mereka menyukai.
Jadi pembelajaran nanti menyenangkan, tidak ada lagi yang bosan, tidak ada lagi yang ngantuk. Karena terkadang juga di siswa ini di kelas ada yang level-levelnya Pak, ada yang levelnya biasa, ada yang bagus, ada juga yang lebih tinggi. Dari cara kita juga memberikan soal, mungkin kita bisa membedakan dari loads, HOTS. Nah, mungkin di situ kita juga mengetahui bahwa siswa ini berbeda-beda kemampuannya. Jadi saya rasa di sini juga Bapak sudah mampu, sudah tahu sebenarnya. Mungkin belum aja melaksanakan. Jadi harapan kita ke depan mungkin bukan Bapak juga ini sama rekan guru yang lain juga supaya ada perubahan, tapi saya percaya tadi bahwa memang Bapak sudah bisa, sudah mampu, hanya saja dalam melaksanakannya masih ragu-ragu untuk melaksanakannya. Jadi saya percaya dengan kita kolaborasi ini Pak, nantinya akan saya bantu membimbing dan semoga nantinya di kelas Bapak tidak ada lagi yang merasa kurang semangat atau jenuh dalam proses pembelajaran. Begitu Pak ya. Jadi Pak, eh, saya mau bertanya ini, setelah kita melakukan kolaborasi hari ini, saya rasa Bapak sudah bisa ya menerapkan yang saya ini tadi, berarti harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti caranya atau kekurangan di RPP Bapak nanti saya bantu dan bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi hari ini? Senang sekali berdiskusi dan berkolaborasi dengan Ibu Yuni pada siang hari ini karena seperti yang saya sampaikan tadi akhir-akhir ini saya mengalami hal demikian seperti yang saya sampaikan itu kurangnya pemahaman siswa, semangat siswa dalam mengikuti pelajaran saya. Dengan Ibu memberikan ide, saran-saran hari ini saya terinspirasi dan diingatkan kembali mengenai penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin langkah saya ke depan setelah saya terinspirasi dari yang disampaikan Ibu, pertama saya harus mengidentifikasi kebutuhan siswa itu, mungkin dengan cara observasi, mengamati perilaku murid, terutama saat-saat mereka menyelesaikan tugas dan aktivitas. Kemudian juga saya mengidentifikasi itu melalui penilaian, ya mungkin pada saat awal pembelajaran, pada saat saya memberikan pertanyaan pemantik atau penilaian formatif dan sumatif. Juga bisa saya mengidentifikasi siswa itu melalui tanya jawab, ya, diskusi atau survei. Juga saya akan melaksanakan refleksi ya terhadap praktik pengajaran yang telah saya laksanakan. Jadi saya bersyukur sekali bisa Ibu berikan pemahaman kepada saya sekaligus mengingatkan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masing-masing peserta didik. Di mana kita tahu bahwa peserta didik dalam kelas itu satu sama lain berbeda kebutuhannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu telah membuka wawasan saya kembali, mengingatkan saya sehingga dalam jangka waktu yang cepat dan dekat saya akan melaksanakan seperti yang kita bicarakan ini. Baik Pak, dari yang Bapak bicarakan, dari yang Bapak sampaikan, saya sudah melihat bahwa memang rencana Bapak ke depan ini pasti luar biasa, saya lihat. Dan harapan kita semua juga semoga berjalan dengan baik. Apapun yang Bapak rindukan, apapun yang Bapak inginkan dalam kelas Bapak, semoga terwujud dengan baik. Dan apapun itu hasilnya nanti Pak, memang dari segi hasil tidak 100%, tapi saya percaya dengan secara bertahap, maka masalah ini akan terselesaikan dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita selamat siang.
Ya, selamat siang Bu. Terima kasih atas waktunya. Kita selamat siang.